Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu insya Allah akan membahas mengenai mekanika gerak ya. Ada mekanika gerak 1, 2, dan 3 ya, jadi ada 3 mekanika gerak ya. Tetapi mungkin mudah-mudahan hari ini kita bisa membahas mekanika gerak 1 dan mekanika gerak 2 ya. Artinya biar nanti sebelum UTS ada satu pertemuan biar nanti kita membahas soal-soal UTS seperti itu ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk absen ya, absen di learning ya, di LMS. Insya Allah sudah saya sudah saya setting. Kemudian tugas ya, tugas yang minggu lalu jangan lupa diupload ya sampai hari ini, yaitu jam 12 ya kalau tidak salah ya. Untuk uploadnya kalian di pertemuan kedua, karena kemarin pertemuan kedua ya, artinya tugasnya di pertemuan kedua ya. Nggak ada kendala ya untuk learning. Apakah error? Bisa Tidak, ya? Pak. Oke, Sudah bisa. siap. Oke, baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu mekanika gerak 1 ya. Oke. Mekanika gerak 1 kita membahas apa sih? Yang pertama di sini yaitu membahas kinematika ya. Jadi kinematika itu apa? Yaitu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu ya. Jadi kita di dalam kinematika itu kita mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Jadi penyebabnya kita abaikan ya. Kita abaikan, kita cuekin gitu ya, kasihan kalau dicuekin ya. Ya artinya nanti ada ya penyebabnya, nanti bisa kita hitung nanti di mekanika gerak yang ketiga ya. Jadi contoh mungkin yang contoh nyata gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai motor gitu ya, pakai motor kemudian mau pakai misalkan ternyata motornya atau mesinnya itu mati gitu, nggak bisa gitu, diselah pun nggak bisa gitu ya. Nah pertanyaannya, motor itu bisa bergerak, bisa berjalan, bisa nggak? Halo? Halo, suara saya terdengar, suara saya? Kedengar, Pak. Ya. Kedengar, Pak. Jadi kalau misalkan tadi ada motor, kalian misalkan mau pakai motor, kemudian mau dinyalain, nggak bisa nyala mesinnya mati, diselah pun nggak bisa gitu. Motor itu masih bisa bergerak nggak? Masih Siapa kalau didorong? Didorong nanti. Oh, masih betul ya. Jadi masih kalau didorong. Nah, didorong berarti sebagai penyebabnya. Nah, tetapi kalau kita belajar di kinematika ini, penyebabnya dorongannya itu kita abaikan. Yang penting dia bergerak gitu. Intinya dia bergerak berarti ada kecepatannya, ada percepatannya. Nah, itu nanti kita pelajari. Paham ya? Jadi logikanya seperti itu. Itu contoh nyata ya. Nah, manfaatnya apa kita belajar kinematika? Yang pertama itu sebagai perancangan suatu gerak ya, merancang suatu gerak ya. Contohnya misalkan jadwal kereta gitu ya. Jadi penjadwalan kereta itu ya perlu kita pahami ini kinematika gitu. Ya, jadi misalnya dari Bogor ke Jakarta gitu ya. Di setiap stasiun kan berhenti gitu ya. Nah, berhentinya berapa menit gitu. Ya mungkin kalau yang stasiunnya besar, mungkin kayak Manggarai bisa 5 menit kali ya, bahkan lebih gitu ya, tergantung dari situasi. Tapi artinya dihitung rata-ratanya nanti. Nah itu yang harus diperhitungkan. Jadi nggak ngasal gitu. Jadi bikin jadwal kereta itu nggak ngasal gitu. Misalkan dari Bogor ke Jakarta, di situ jadwalnya yang arah ke Jakarta jadwalnya jam 8, tapi ternyata berangkatnya jam 9 itu kan udah ngaco gitu. Jadi kita sebagai penumpang bingung gitu. Ya.
Padahal misalkan kita jam 9, misalnya kayak orang pekerja, jam 9 padahal harus masuk gitu. Nah ini baru berangkatnya terlambat gitu kan. Jadi itu ya, jadi harus tepat gitu ya, seharusnya memang harus tepat gitu. Ini manfaatnya kita belajar kinematika. Kemudian pesawat terbang dan lainnya ya, kemudian jadwal stop ya pada balapan F1 atau pengaturan lalu lintas itu loh. Pengaturan lalu lintas ya itu juga dari sini ya, bisa dari sini. Artinya di situ ya, bayangkan misalkan ada perempatan, di situ ada lampu merah ya. Kalau misalkan yang satu sisi, yang satu itu hijau, yang lainnya merah gitu kan. Ya bayangkan kalau yang satu ini hijau, yang satunya hijau lagi gitu, tabrakan kan, itu yang berbahaya. Jadi harus diatur gitu. Ya, itu kan nyawa gitu. Jadi itu, dan itu harus tepat gitu ya. Ya apa, lampu lalu lintas kan dia dihitung ya. Cuman dia sudah menggunakan program kan di situ. Jadi misalnya yang satu sisi, yang satu nyala hijau gitu ya, yang satunya merah ya, jangan sampai kebalik gitu ya, yang satu yang merah, yang lainnya hijau, tabrakan semua nantinya ya. Kemudian untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa ya, misalkan gerhana bulan, matahari ya. Kalau salah di awal tahun ini ada ya gerhana matahari ya, kalau salah ya. Kemudian fenomena di luar dari fisika juga bisa, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, tanaman, penduduk gitu, dan lain, masih banyak yang lainnya. Oke, analogikannya misalkan di sini sebuah bis dengan kelajuannya 80 km per jam secara ugal-ugalan. Jadi ada bis ya, ada ugal-ugalan, di situ ada polisi ya, patroli di situ, dia akan mengejar dalam waktu 5 menit. Nah, bagaimana bisa mengejar? Ya yang jelas pasti kelajuannya harus lebih besar ya daripada bis gitu. Jadi biar bisa terkejar. Nah, kemudian jumlah penduduk misalkan ya, di Indonesia misalkan pengen swasembada gula misalkan, jadi dihitung di situ ya, dalam kurun 3 tahun bagaimana biar swasembada gula. Ini adalah contoh kinematika ya, contoh dari kinematika, swasembada padi atau yang lainnya gitu dan seterusnya, bisa ya. Oke, ya, tujuannya di sini kita belajar yaitu kinematika, yaitu ada besaran posisi, kecepatan, percepatan. Nah, nanti aplikasinya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kelajuan. Kelajuan dan kecepatan itu adalah kata yang berbeda ya, jadi sering tertukar di situ ya. Ini kita lihat, kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi panjangnya, namanya panjang berarti jarak gitu ya. Panjangnya, jaraknya berarti dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan nantinya ya. Panjang lintasan yang ditempuh ya. Panjang lintasan ya. Oke. Nah, kelajuan ini besaran skala, jadi tidak ada arahnya ya. Tidak ada arahnya. Contoh misalkan sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor, panjang lintasannya itu 120, ya, waktunya 4 jam, maka laju rata-ratanya, nah ini tinggal kita tulis di sini ya. Ya rumusnya kan ini ya, V sama dengan S dibagi T atau D dibagi T, ya banyak simbol, itu ada juga yang X dibagi T ya. Oke, DSTX itu, DS atau X itu adalah panjang lintasannya. Jadi tinggal masukkan sini 120 dibagi waktunya 4 jam. Nah ini satuannya, ada di satuannya kilometer per jam. Berarti nanti jawabannya dalam kilometer per jam. Ya, tinggal dimasukin di sini 120 bagi 4 adalah 30 kilometer per jam. Nah kalau dipaksakan bisa ya. Intinya itu. Paham ya? Oke, kita lihat contoh di sini. Ini soal UTS ya. Rumusnya tadi ya baru ini ya, rumusnya baru ini. Jadi menyangkut ke sini. Kayak sebuah mobil menempuh jarak 60 km pertama dalam 2 jam dan 60 km berikutnya dalam 3 jam. Maka kelajuan rata-ratanya adalah berapa? Ada yang bisa menjawab? Berapa?
B 24 km per jam. Resa ya. Dari mana Ya. 24? Itu kan jarak totalnya 60 km, ditambah 60 km, jadi 120 km. Terus waktunya juga totalnya 5 jam, 2 jam tambah 3 jam, jadi 120 dibagi 5, 24 jam. 24 km per jam. Oke. Benar ya. Jadi apa ini yang ditanya di sini adalah kelajuan rata-ratanya. Ya, kalau tadi kan rumusnya itu apa V sama dengan S per T ya. Atau D per T sama C ya. Ini kalau hanya satu jarak. Nah, kalau rata-ratanya, jadi rata-ratanya, kelajuan rata-ratanya itu sama dengan ya tinggal dijumlahkan jarak S1 ditambah jarak kedua ditambah dibagi waktu satu ditambah waktu yang keduanya berarti sama dengan 60 ditambah 60 dibagi 2 ditambah 3 maka sama dengan 120 dibagi 5 ya sama dengan 24 ya kilometer per jam. Bisa ya yang lainnya. Jadi langsung dijumlahkan di sini ya. Kalau ada pertanyaannya, misalkan ada jaraknya ada 5 ya, dijumlahkan aja terus ya. Terus jumlahkan. Gitu. Waktunya susah. Oke, ini soal UTS seperti ini ya. Gampang ya, masih mudah ya. Saya kira masih mudah. Yang lain bisa ya. Oke, soal nomor kedua. Seseorang mengendarai mobil dari Bogor ke Bandung. Kalau tadi Bandung ke Bogor, ini Bogor ke Bandung menempuh jaraknya 120. Jadi dari Bogor ini kurang lebih ya. Misalkan dari Bogor ke Bandung ini jaraknya 120 km jaraknya. Berarti ini S-nya ya. Oke. 60 km cuma dibagi 2 di sini ya. Mungkin istirahat gitu ya. Jadi misalnya dari Bogor para ya sampai Cianjur gitu ya. Cianjur misalkan 60 km, kelajuan rata-ratanya 40 km per jam. Kemudian lanjut lagi sampai Bandung, masih sama 60 km, cuman di sini lebih cepat, 60 km per jam, berarti waktunya lebih sedikit gitu kan, karena ini lebih cepat berarti waktunya lebih sedikit. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata seluruhnya. Apakah 50? Apakah 50? Benar atau salah? Betul, Bapak. Betul. Dari mana, Abian? Soalnya kan kelajuan rata-rata dari masing-masing yang pertama dan kedua kan 40 dan 60. 60 tambah 40 ya 100 dibagi 2 jadi 50. Dibagi 2 ya. Iya. Dibagi 2. Soalnya ada kelajuan rata-rata. Ya. Oke. Bagi 2 ya. Oke. Apakah 2-nya itu apa? 2 itu dari mana 2 itu? 2 karena ada perbedaan kelajuan rata-rata, Kak. Yang pertama itu kan ada 40 km per jam, yang kedua ada 60 km per jam. Ini kan kecepatannya, jaraknya. Sedangkan rumusnya bisa seperti kan. Jaraknya 100. Terus dibagi berapa? Bagi 2. 2 jam. Ini jam 2 sampai mana? Ya. Kira-kira aja. Karena apa dua tempuh gitu. Ya tadi karena di sini ya oke kita bahas ya. Apakah ya kita coba buktikan ya, kita buktikan bersama apakah 50 gitu ya. Ya artinya 50 kan dari sini kan seperti kan 100 bagi 2. Ya, 100 bagi 2. Terima kasih atas jawabannya ya. Ya kita coba buktikan apakah benar. Nah artinya duanya itu kan dari waktu. Nah kita coba cari waktunya ya dari setiap sisi ini ya. Setiap perjalanan di sini ya kita lihat cari waktunya. Ini kelajuan rata-rata ada. Nah berarti pakai rumus yang sama ya. Misalkan di sini V1 sama dengan berarti S1 bagi T1 gitu kan. Nah berarti ini T1 sama dengan
V1 dibagi S1 dibagi V1 gitu kan. S1-nya berapa? 60 ya. 60 dibagi 40. 60 dibagi 40 berapa? 1,5. 1,5 ya. Ini 1,5 jam. Oke, kemudian V2-nya sama dengan masih sama rumusnya S2 dibagi T2, berarti T2 sama dengan S2 dibagi V2, berarti S2-nya 60 dibagi V-nya 40. 60. Ya. Maka dapat 1 jam. Jadi waktunya berapa? Waktu totalnya 1,5 ditambah 1 ya. 2,5 jam. Waktunya 2,5 jam. Nah, berarti kelajuan rata-ratanya sama dengan berapa? Tadi kan kelajuan rata-rata jumlah S1 ditambah S2 dibagi S1 tambah S2. Mau dapat ini 120 ya. Dibagi ini 2,5 jam. 120 bagi 2,5. 48. 48. Ya, 48 kilo per jam. Nah ini jawabannya yang ini ya, penebalan. Jadi waktunya itu 2,5 jam. Ya bukan 2 ya. Karena ini kecepatannya berbeda ya. Kecepatannya berbeda. Ya jadi artinya jangan langsung dibagi 2 karena ya atau mungkin kalian dua perjalanannya langsung dibagi 2 ya. Artinya pembaginya itu kan waktu. Ya belum tentu 2 jam gitu. Ya untuk membuktikan ya, maka itu kita cari waktunya ya. Cari waktunya satu-satu. Itu caranya. Ya. Paham ya? Ya jadi ya, paham situ ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan jarak sudah ada, waktunya juga sudah ada, jadi langsung aja dijumlahkan. Nah, kalau yang ini kan waktunya kita belum tahu gitu, apakah benar 2 jam, ya, apakah 2 jam, ya bisa benar bisa salah gitu, ya. Jadi untuk memastikan kita cari waktunya yang tepat. Paham ya? Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 48 km per jam. Oke, kemudian kerangka acuan. Kita lanjut ke kerangka acuan. Ya. Kerangka acuan itu penting ya untuk melihat apa ini, melihat nilai yang tepat di situ. Ya. Jadi kerangka acuan dipilih itu ya tergantung dari situasi dan kondisi. Contoh di sini matahari gitu ya, ya matahari sebagai kerangka acuan pada gerak planet itu. Kemudian inti ya, dalam sebuah atom misalkan ya, gerak atom jadi intinya gitu ya, kayak misalnya di kimia kan ada ya, artinya itu sebagai acuannya. Yang nggak mungkin kan misalnya kita mau menentukan gerak elektron ya, kerangkanya misalkan apa neutron gitu ya, jadi itu beda gitu ya. Padahal kalau neutron banyak ya, itu intinya ya, intinya yang sebagai kerangka acuannya ya. Jadi juga sama ya, kayak misalkan bumi apa ini planet yang lain gitu, jadi matahari ya, ini mungkin apa ini apa kerangkanya itu bumi gitu, padahal kita mau mengukur misalkan planet yang lain gitu ya, padahal dia kan ya planet yang lain nggak apa ini nggak berputar pada bumi gitu ya, dia berputar terhadap matahari gitu. Jadi matahari yang seperti ini juga sama inti ya. Itu. Kemudian perpindahan ya, tadi kelajuan ya, intinya kelajuan tadi adalah dijumlahkan ya. Kemudian kalau perpindahan ya, perpindahan ini yang nantinya itu menghasilkan kecepatan ya. Perpindahan ini adalah definisinya di sini perubahan posisi awal dan
posisi akhir. Jadi posisi awal berapa, di mana, posisi akhir di mana, nanti tinggal kita tarik garis ya. Itu ini perpindahan. Kita lihat contohnya di sini. Ya, jadi misalkan di sini ada X1, X2. X1 ke X2-nya ini 40 ya, 40 meter. Kemudian ini polanya bergerak ke sini sampai misalkan titik C gitu ya. 10 meter. Kemudian balik lagi 10 meter. Nah, sampai ke X2. Ini berhenti. X2-nya. Ya. Berarti panjang lintasannya berapa? Panjang lintasan itu adalah jumlah ya. Dijumlahkan. Berarti 40 ditambah 10 ditambah 10 gitu kan. 60. Ya. Kemudian kalau perpindahan tadi, perpindahan adalah posisi awal, posisi akhir. Posisi awal itu di X1, posisi akhir itu di X2. Tinggal ditarik garis 40. Paham ya? Beda ya perpanjang dengan perpindahan. Nah, dari perpindahan ini, maka yang ada namanya kecepatan. Nah, kecepatan disebutkan dengan tanda panah rumus, sebutnya sama dengan tadi kelajuan gitu ya. Nah, cuman bedanya di sini ada tanda panah yang menunjukkan bahwa kecepatan itu besaran vektor. Ya, rumusnya sama kan tadi S dibagi T ya, sama juga ya. Cuman ada tanda ini artinya menunjukkan ada arah. Ya. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini kecepatan tadi ya. Kecepatan itu rumusnya bisa X dibagi T atau S dibagi T. Nah, untuk rumus rata-ratanya itu dikurangkan. Kalau tadi kelajuan itu dijumlahkannya dikurangkan. Nah, X2 kurangi X1 dibagi T2 kurangi T1. Oke, nah kita lihat contohnya. Oh, ini udah ada jawabannya. Oke, panjang lintasan lurus. Ya, lintasan lurus seorang pelari menempuh jarak 100 ya. Jadi dari titik A misalnya di sini ke titik B. Nah, jaraknya 100 menempuh 10 second. Kemudian dari B balik arah. Balik arah ke titik C misalnya 50 meter selama 20 second. Ya, ini udah ada waktunya ya. Oke, yang ditanyakan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Tadi kalau kelajuan itu dijumlahkan, ya tinggal kita jumlahkan 100 tambah 50 dibagi 10 tambah 20, maka dapat 150 dibagi 30, maka dapat 5 meter per second. Kemudian kalau yang ditanyakan kecepatan, ini simbol kecepatan, ya maka dikurangin 100 dikurangi 50 dibagi 20 kurangin 10, maka dapat 50 dibagi 10, maka dapat 5 meter per second. Paham ya? Beda antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu dijumlahkan rata-rata, kalau kecepatan rata-ratanya dikurangkan. Paham ya? Halo? Paham, Mbak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kemudian ada namanya kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat kayak apa ya? Ya, karena saking cepatnya ya, kecepatan sesaat gitu. Misalnya petir itu jebret gitu ya. Jadi ya karena saking cepatnya ya, itu namanya kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini namanya diferensial ya, turunan ya. Ini turunan ya, dr per dt. Dr per dt. Jadi contohnya misalnya di sini r itu posisi ya, sama dengan ini misalkan x pangkat n. Kalau kita turunkan, jadi pangkatnya itu diturunkan ya, menjadi n dikali, nah kemudian pangkatnya dikurangin 1 ya. Jadi turunan itu fungsi dari pengurangan. Contoh misalnya ini, saya pangkat 3 kita turunkan, maka menjadi 3-nya itu diturun ya, 3 dikali 3 ini ya, pangkatnya dikurangi 1, maka menghasilkan 3 kali t pangkat 2. Itu saat itu turunan ya, rumus turunan. Oke, kemudian kita lanjut gerak lurus beraturan. Ya. Gerak lurus beraturan atau GLB di sini ya. GLB gerak lurus beraturan. Nah, ini konsepnya tadi
Ya karena nanti di dalam soal baik UTS atau UAS ada namanya konsep, ya, soal konsep sama soal perhitungan. Ya soal konsep ya kalian harus tahu konsepnya di sini. GLB konsepnya kecepatannya tetap, kecepatannya konstan, ya kecepatannya konstan di sini. Biasanya di soalnya ada kalimat ini, oh berarti itu menunjukkan gerak lurus peraturan. Untuk rumusnya hanya satu ini aja yang tadi sudah kita bahas. V sama dengan jarak dibagi waktunya, sama V kelajuan sama ya kecepatan. V sama dengan S dibagi T. Kecepatan ya, lebih kecepatan ini ya. S bagi T. Oke. Ya, jadi contoh kayak misalkan, jadi ini bukan tangga ya, tapi apa ini rel kereta. Ya, cuma ini ada keretanya, cuman ini ilustrasi apa ini animasi yang nggak jalan. Jadi kayak kereta apa ini Prancis ya, jadi kayak di Prancis, kereta di Prancis. Di Prancis itu dia apa kecepatannya itu 200 ya 200 meter per second dalam 5 detik luar biasa kan, dia bisa menempuh jarak 1 kilometer ya, yang cepatnya di situ. Kayak ini contoh aja ya, jadi ya, rumusnya tadi aja ya sama ini. Nah kemudian ada percepatan. Nah percepatan rumusnya itu sama mirip kayak kecepatan, cuman apa ini kalau kecepatan X gitu ya, X2 kurangin X1, T2 kurangin T1. Nah, kalau kecepatan ya didapat dari kecepatannya. Jadi untuk mencari percepatan, cari dulu kecepatannya. Ya rumusnya V2 kurangin V1 bagi T2 kurangin T1. Begitu. Ya, jadi urutannya itu sebetulnya dari R, ya, dari posisi R itu posisi. Nah dari sini ada persamanya, ada soalnya ketemu nanti kecepatan. Kalau misalnya kecepatan rata-ratanya maka dapat ini ya X2 dikurangi 1 bagi T2 kurangi T1. Nah setelah ini dapat percepatan. Kalau misalnya percepatan rata-ratanya berarti V2 kurangi V1 dibagi T2 kurangi T1. Gitu. Oke, nah dalam percepatan ada namanya percepatan sesaat. Ya ini yang tadi ya sama ya turunan ya. Jadi untuk mencari percepatan kita cari dulu kecepatannya. Cari kecepatan, cari dulu posisinya. Jadi berurut di sini. Caranya tadi semua. Oke, kemudian yang kedua tadi GLBP yang pertama ya. Konsepnya kecepatannya konstan, rumusnya V sama dengan S per T. Kemudian kalau yang keduanya gerak lurus berubah peraturan atau namanya GLBB ya. Ini GLBB ya. GLBB ini ya. Konsepnya bagaimana untuk GLBB? Bentar. Ini ya. Jadi konsepnya ini GLBB ini konsepnya. Konsepnya kecepatannya berubah ini. Kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Ya, percepatannya tetap. Kecepatannya berubah ini konsep. Jadi harus dipahami konsepnya. Karena nanti ada soal mengenai konsep dan logika. Nah, kemudian rumusnya ini ada 3 ya. Vt sama dengan V0 plus A dikalikan dengan T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Jadi ada 3 rumus. Sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Vt itu apa? Vt adalah kecepatan pada saat T atau kecepatan akhir. Ya, pada saat T sama dengan 5 misalkan. Nah itu berarti kecepatan akhir. Kecepatan awal ya V0 kecepatan awal. Ya, A-nya itu adalah percepatan. T-nya waktu, S-nya itu jarak. Oke, itu ya ada 3 rumus, ada konsep. Ini juga ada contoh soalnya, ya asal mulanya rumusnya dari percepatan rata-rata ya. Kalau dapat rumus ini kita sama V0 plus AT ya. Ini pindahin ke sana AT kan. Kemudian V0-nya biar positif pindahin ke kanan maka menjadi Vt sama V0 plus AT. Nah, kita lihat contoh yang ini. Jika ada perpindahan benda, A adalah kecepatan gerak,
V kecepatan gerak, A percepatan gerak T waktu. Yang ditanyakan adalah yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan. Berarti apa? GLBB kan? Jadi konsepnya GLBB itu apa? Nah ini GLB ya. Kalau GLB kecepatan konstan. Nah, kalau GLBB apa konsepnya? Kecepatannya berubah, kecepatannya konstan. Nah, rumusnya yang tadi 3 ini. Oke, dari A, B, C, D, E yang termasuk GLBB itu yang mana? Jawabannya yang mana? Yang termasuk GLBB. A, B, C, atau D, atau E? Halo? Ini masih ada orang nggak ini? Masih, Pak. Ya. Ini yang mana? A, B, C, D, atau E? Bisa nggak? Atau bingung? Bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung ya? Oke. Jadi konsepnya ini ya tadi ya, GLBB ya. GLBB itu kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Coba kalau kita lihat di sini ada nggak yang kecepatannya berubah atau percepatannya tetap? Oke, Kayaknya kalau yang E ya, Pak. yang mana? Yang E ya, Pak. Yang E, Bapak. Oke, coba kalau yang B. Kalau yang B di sini kecepatannya apa ini? Tetap. Ya, padahal di sini justru berubah kan kecepatannya. GLBB. Ya, bukan ya berarti ya. Kalau misalnya ini 10 terus kan enggak. Kan GLBB harus berubah. Ini bukan. Kalau yang E. Yang E kecepatannya berubah ya. Ini berubah, berubah ya. Tetapi percepatannya berubah juga ini. Percepatannya berubah. Ya. Percepatannya berubah. Ya. Oke. Yang lebih tepat itu yang C. Ya, misalnya nih. Kan ini misalkan ini 5 misalkan. 5 terus kan. Tetap. Ya kan? Tetap di sini. Percepatannya tetap. Ya, berarti jawabannya yang C, yang lebih tepat C. Ya, yang lebih tepat itu yang C. Kalau yang E tadi ya kecepatannya berubah, tetapi percepatannya juga berubah di sini, ya. Karena rumus percepatan itu kan tadi ya, kecepatan dibagi waktu, ya. Jadi dia kalau lihat dari sini dia ikut berubah percepatannya. Ya. Ya lebih tepat yang ini yang C. Maaf, Pak. Ya. Itu yang B sama yang C bedanya apa ya, Pak? Yang B dengan yang C ini. Kalau Iya, yang soalnya gambarnya kayak sama. ya gambarnya memang sama, cuma bedanya di sini nih sumbu Y. Oh, iya. Ini kecepatan. Kan? Ini percepatan, ini kecepatan. Seperti itu. Nah, padahal disuruh di sini kecepatannya berubah atau percepatannya konstan. Ya, atau konstan. Nah, kecepatan ini kan konstan. Padahal suruh berubah, berarti bukan yang B, berarti yang C. Paham ya? Udah itu aja. Nggak ada rumus di sini. Jadi hanya konsep. Yang C ya jawabannya. Oke, terus contoh nomor 5. Oke, nah contoh nomor 5 ini apa ya, ini aplikasi dari GLBB. Ya, ini sudah dijabarkan. Jadi tadi ya kita ulang lagi GLBB tadi ya, GLBB. Konsepnya kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Nah, ini konsep ya, jadi harus dipahami nanti soal tes atau ada soal konsep ya. Oke, kemudian ini rumusnya. Dari segi rumusnya ini. Nah, aplikasinya yang pertama ada dua. Yang pertama gerak satu bebas gazebo ya.
gerak jatuh bebas. Jadi misalnya ini rendah, jadi disatukan ke bawah, itu gerak jatuh bebas. Nah, konsepnya ini ada konsepnya juga, kecepatan awalnya itu 0. Ya. Kecepatan awal 0 itu gerak jatuh bebas. Nah, untuk rumusnya, kalau kita lihat di sini, dia bendanya dijatuhkan ke bawah, ya. Sedangkan gravitasi ke bawah juga, ya, gravitasi ke bawah. Berarti ada percepatan yang rumus 3LBB ini dirubah ke gravitasi. Ya, kemudian kalau GLBB kan gerak lurus, gerakannya lurus gitu kan. Lurus berarti S jarak. Nah, kalau dia vertikal, kalau ini tadi horizontal, kalau vertikal dia atas bawah gitu. Nah, berarti S-nya dirubah menjadi ketinggian. Jadi hanya ubah ini aja. Maka rumusnya ini sama. Cuman diganti A jadi G. Yang ini A jadi G. S-nya jadi H. Ya, rubah ini. Kemudian ini S dirubah H. Nah, gitu ya, paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, nah ini kebalikannya. Dari bawah ke atas, dilempar ke atas. Dan gravitasi ke bawah, berarti minus. Nah, itu sama ya, cuman bedanya ini minus saja. Sama dengan gerak jatuh bebas itu persis sama, cuma bedanya minus. Ya, di sini minus. Oh, VT sama V0 minus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. H sama dengan V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah batu dijatuhkan. Ada kalimat dijatuhkan. Kalau dijatuhkan berarti ya, larinya ke ini, jatuh bebas. Ya, misalkan ini. Jadi benda dijatuhkan ke dalam sebuah sumur, ini kan. Sumur, ya, dijatuhkan, jatuh bebas kan. Berarti jatuh bebas ini berarti kecepatan awal itu sama dengan 0. Yang ditanya ketinggiannya. Nah, kalau kita lihat rumusnya kan udah 3 di situ. Yang ditanya ketinggiannya diketahui waktu. Berarti pakai rumus yang ketiga. Ini pakai rumus yang ketiga. A sama dengan 0 setengah GT kuadrat. V0-nya 0 ditambah setengah G-nya kita ambil 10 ya. Untuk mempermudah perhitungan. Ini 10. T-nya bagi kuadrat. Ini 0 tambah. Ini 10 bagi 2. Ini dompet. Ada 45 kali 2 dikuadrat 4. Ada 45 dikali 4. 20 meter. Ya, jadi jawabannya 20 meter. Nah, artinya apa? Jadi dengan kita menjatuhkan batu saja, kita bisa melihat atau mengetahui kedalaman sebuah sumur. Kita ini perlu pakai meteran, masuk ke dalam sumurnya. Kalau kepleset itu kan, nanti nggak keluar lagi, bahaya gitu ya. Ya saya nggak tanggung situ. Ya jadi dengan pakai menjatuhkan batu saja kita bisa menghitung gitu ya, kedalaman sebuah sumur ya. Ya ini sebenarnya bisa buat skripsi gitu ya, artinya untuk menghitung kedalaman sebuah sumur atau kedalaman apa gitu ya, mungkin di kimia gitu ya. Kita tinggal menjatuhkan sebuah larutan misalkan kan, bisa gitu ya. Ya dengan nanti ada aplikasinya, itu luar biasa. Oke, paham ya, bisa ya. Masih sederhana. Nah, kemudian yang contoh yang selanjutnya yang ke-6, ini kebalikannya. Yang diketahui ketinggiannya yang ditanyakan waktu. Kalau tadi kan diketahui waktu, ditanya ketinggian. Nah, ini tapi masih sama konsepnya karena dijatuhkan. Ya, berarti menggunakan rumus yang tadi sama ya, gazebo ya, V0 sama dengan 0. V0 dikali T plus setengah G kuadrat. V0-nya 0 ketinggian 20 plus setengah G-nya 10. G kuadrat ini yang ditanyakan. 29 ini dompet mau dapat berapa? 5 T kuadrat. Ini pindahin ke sana, dompet dapat 4 sama dengan T kuadrat.
padat. Berarti T sama dengan akar 4 sama dengan 2 second. Kemudian yang keduanya ditanyakan kecepatan. Nah, menggunakan rumus ini kita sama dengan V0 ditambah GT, ya. VT sama dengan V0 ditambah GT. V0-nya 0, T-nya ya VT-nya ditanyakan, G-nya 10, waktunya 2 ya dari sini. Oke, maka dapat 20 meter per second. Gampang ya? Oke, bisa ya. Oke, kemudian ada diferensial dan integral. Yang tadi ya, jadi diferensial itu turunan fungsi dari pengurangan ya. Diketahui posisi, kemudian kecepatan sama dari kecepatan sesaat. Ini percepatan sesaat ya. Nah, kalau integral kebalikannya dari turunan. Kalau yang turunan kan yang diketahui posisi, kalau yang integral yang diketahui percepatan naik gitu ya. Yang ditanya kecepatannya, yang ditanya posisi. Oke, kita lihat contohnya cara menentukan. Ini sebetulnya alat aja, alat di dalam fisika ya. Tapi mungkin juga caranya. Tapi takutnya nanti ada orang yang sudah bisa. Contohnya misalkan di sini diketahui S sama dengan AT pangkat N. Yang ditanya kecepatannya, maka mendapatkan, ya ini kita turunkan aja A dikali N, T pangkat N minus 1. Ya. Contoh misalkan ini angka R sama dengan 3 kali T pangkat 2. Ya, jadi 2-nya turun, artinya dikalikan dengan 3. 3 dikali 2 dikali T pangkat 2. Pangkat 2-nya itu dikurangi 1. Ya. Kurangi 1. Maka menghasilkan kita kalikan 3 kali 2, 6. 2 kurangi 1, 1. Itu turunan. Nah, sekarang integral. Ini integral. Ini salah ya judul ini. Integral. Nah, ini integral. Oke, integral ini konsepnya seperti ini. Misalkan A sama dengan P dikali T pangkat N. Jadi ini diturunin pangkatnya, tapi turunan itu menjadi pembagi. Kalau tadi kan menjadi perkalian. Ini pembagi. N ditambah 1. Pangkatnya tambah 1. Contohnya ini. 2 T pangkat E. 2 pangkat 2. 2 dibagi 2 ditambah 1, T pangkat 2 ditambah 1. Jadi ini sama. Pangkat sama pembaginya sama. 2 dibagi 3, T pangkat 3. Ini coba ini. Bisa ya? Oke. Nah, kita coba latihan ini, latihan bersama ya. Latihan bersama kita bahas sama-sama. Oke, kita lihat manakah di antara ketiga kelereng pada di samping ini yang mengalami kelajuannya semakin cepat. Tadi kelajuannya semakin cepat, percepatannya semakin mengecil. Jadi kelajuannya itu apa? Jaraknya ya, jaraknya berarti semakin lebar, jadi semakin cepatnya. Jaraknya ya artinya dia semakin cepat ya, intinya kelajuan. Kan jarak diberi waktu kelajuan ya. Kemudian percepatan, ya artinya dia semakin mengecil, berarti semakin melambat. Jadi polanya kelerengnya itu semakin melambat. Kira-kira yang mana? A, B, C? Yang mana? Jawabannya apa? A, B, atau C? Ada yang bisa jawab? A, B, atau C? Oke, bingung ya? Oke, intinya ini aja, percepatannya dia semakin mengecil, berarti dia semakin mengecil, ya. Berarti dia semakin melambat gitu. Kalau kita lihat di sini yang A, dia lurus itu, lurus lagi. Dia tidak semakin mengecil kan, tidak semakin melambat, ya, malah semakin kencang gitu ya. Demikian juga yang D, yang C. Ya, yang C di sini ada
ya dibandingkan dengan A gitu kan, ada tambahan malah sini kan, dia malah semakin cepat gitu kalau yang C ya. Berarti ya A dan C bukan ya, berarti jawabannya yang B. Ya, nilai D ya artinya dia semakin ke sini ke bawah dia semakin melambat atau semakin mengecil. Paham ya nomor 1? Oh, Mbak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi jawabannya yang B ya, artinya dia semakin ke sini semakin mengecil. Hati-hati nanti soal UTS mungkin bisa ini saya keluarkan gitu ya. Oke, kemudian ini konsep ya, nomor 1 nggak ada rumusnya ya, jadi cuma konsep logika. Nomor 2, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 ya selama 5 detik, kemudian mengalami percepatan. Nah, ini ada kalimat percepatan konstan. Kalau percepatan konstan berarti dia berlaku apa? GLBB. Ya, ini GLBB. Sehingga mencapai kecepatan berapa? Ini berarti kecepatan akhirnya. Berarti yang ditanya adalah percepatannya. Berarti menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumusnya adalah VT sama dengan V0 dikalikan dengan AT. Ditambah AT, V0 plus AT. Yang VT-nya 20, V0-nya 10, hanya yang ditanyakan T-nya 5, maka ketemu hanya sama dengan berapa? 10 bagi 5, 2. Ya, bisa ya. Nah, ini perhitungan. Ya, tahu rumusnya tinggal masukin ketemu. Satuannya udah benar semua. Nah, kemudian yang ketiga ini juga perhitungan. Ya, ini tadi udah ya contoh soalnya, nanti bisa dicoba. Oke, yang nomor 4 ya. Konsep lagi ini. Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar salah? Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Taunya salah. Kenapa salah? Ya, karena sudah ada jawabannya ya di situ. Oke, jadi ilustrasinya gini. Jadi kalau misalkan nih kalian pakai motor gitu ya, artinya pakai motor, langsung kecepatannya anggap misalkan sudah 100 ya, 100 km per jam, 100 km per jam, terus langsung mesinnya itu dimatikan, ya kan? Mesinnya dimatikan, masih bergerak nggak motor itu? Masih. Ya betul, itu masih ya. Walaupun misalnya kalau kita lihat apa ini speedometernya dia menunjukkan angka 0, tetapi motor itu masih bergerak gitu kan. Nah ini pernyataannya tidak bergerak, pasti tidak bergerak. Nah ini yang menyebabkan salah. Ya coba aja tapi jangan 100 ya, mungkin kalian nyoba yang 10 km gitu. Pakai motor 10 km kecepatannya, kemudian langsung kontaknya dimatikan. Speedometernya langsung lama-kelamaan juga akan 0 gitu kan, artinya kecepatan 0. Tetapi motornya itu masih bergerak, ya kan? Benar nggak? Mungkin pernah mencoba kan? Ya. Jadi ini salah ya pertanyaannya salah ini karena pasti. Oke. Kemudian jika percepatannya 0 maka benda yang semula diam akan tetap diam. Nah beda dengan yang ini, kalau yang tadi kecepatannya sudah 100, sudah bergerak, kemudian dimatiin ya masih bergerak. Nah kalau yang ini artinya motornya itu belum diapa-apain, belum dinyalain, belum diapa-apain, pokoknya nggak didorong segala macam. Yang mulai-mulai dia tetap diam, orang nggak diapa-apain kan, benar nggak? Ya berarti jawabannya yang ini benar. Ya, jadi ini salah benar. Kalau salah benar jawabannya adalah D. Ya nanti juga ada petunjuknya. Ya intinya itu. Ya bisa ya. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini ada kecepatan pada semboyan. Kecepatan pada semboyan. Yang ditanya adalah posisi. Nah, posisi ini berarti
integral. Jadi menggunakan integral ini, integral sama posisi sama integral kecepatannya, ya, kecepatan. Oke, integralnya ini ya. Jadi 4 pangkat 1 berarti ini pangkat satunya kita turunkan, ya. Ini pangkat satunya sebentar. Nah, ini pangkat satunya itu turunin. Jadi integral ini ya, bukan turunin. Integral, kalau integral berarti pembagi dibagi tambah 1 tambah 1, ini tambah 1. Kemudian yang ini 5 ini kan sebenarnya ada T, ya, 5 T pangkat 0. Nah, berarti 0 ditambah 1, T pangkat 0 tambah 1. Terus 6, 2 ya, dibagi 2 tambah 1 kali T pangkat 2 tambah 1. Ya, maka dapat ini, ya. Ini jawabannya, ya. Kalau disederhanakan lagi, 4 dibagi 2 sama dengan 2 T pangkat 2 ditambah 5 T ditambah 6 bagi 3, 2 T pangkat 3. Nah, ini jawabannya ini, ya. Ini integral. Nah, kalau yang ditanyakan percepatannya, nah percepatannya berarti dia turunan. Ya ini, ya. Berarti dia turunan. Berarti kita turunin, satunya diturunin 4 kali 1 T pangkat. Nah, ini dikurangi jumlah. Kurangi 1. T pangkat 1 kurangi 1 kan 0. Ya. T pangkat 0 sama dengan 1. Ya, berarti ini 4. Ditambah ini 5. T pangkat 0. 0-nya diturunin, ya hasilnya 0 kalikan berapa kan hasilnya 0. Kemudian 6. Nah, ini pangkat 2. Nah, 2-nya turunin berarti 6 kali 2 dikali T pangkat 1. 6 kali 2, 12. Ya, berarti hasilnya 4. 4 aja, 4 ditambah 12 T. Ya, percepatannya berarti 4 ditambah 12 T. Ini jawabannya. Oh, ini posisinya. Oke, sampai sini tanyakan. Oke, saya lanjut yang materi yang keduanya ya, mekanika. Kalau nggak ditanyakan, lanjut materi yang kedua yaitu mengenai parabola ya, gerak parabola. Jadi gerak parabola itu adalah perpaduan antara dua buah gerak GLB tadi sudah ya, konsep GLB dan GLBB ya. Masih ingat ya? Jadi konsep apa ini? GLB tadi ya, jadi apa GLB ini mengingat lagi konsep GLB adalah kecepatannya adalah tetap. Nah, rumusnya V sama dengan S dibagi T ya. Ini GLB. Nah, kalau GLBB yang kita mengingat lagi ya, hafal GLBB konsepnya adalah tadi kecepatannya berubah ya, percepatannya konstan. Nah, rumusnya tadi ada 3. VT sama dengan V0 plus AT. VT ini kalau lurus ya, yang horizontal. V0 di V0 kuadrat plus 2S. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Oke, nah ini gerak parabola. Jadi gerak parabola ini ya. Jadi artinya di sini itu gerak parabola ya, intinya di sini misalkan bedanya ya dengan gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas benar dilempar ke atas gitu, lurus ya. Nah, kalau ini ada membentuk sudut ya, di sini ada alfa membentuk sudut di sini. Nah, nanti di sini ada ketinggian maksimum seperti itu. Nah, kalau sampai ke tanah lagi berarti jarak maksimum, ini rumusnya. Jadi ini yang biasanya ditanya. Tinggi maksimum rumusnya V0 kuadrat dikali V0 itu kecepatan awal dikuadrat dikali sin alfa dikuadrat dibagi 2G. Kalau yang jarak maksimum V0 kuadrat dikali sin
2 dikali alfa. Jadi alfanya dikalikan 2 dulu baru disinkan dibagi G. Nah ini yang biasanya ditanyakan di dalam graf parabola. Tinggi maksimum sama jarak maksimum. Oke, nah ini waktu pada saat tinggi maksimum, jadi waktunya berapa? Yaitu T max dari rumusnya. T max. Gimana tadi ini? T max. Kemudian pada saat jarak maksimum, jadi jarak yang ditempuh berapa, waktu yang ditempuh berapa sampai menyentuh tanah, itu yang ditanyakan. Nah, ini rumusnya. Oke, itu aja untuk yang parabola. Bisa ada contohnya juga di situ. Nah, kemudian ada gerak melingkar. Ya, jadi dalam gerak melingkar juga sama kayak di gerak lurus tadi ada GLB. Nah, di sini juga ada GMB, gerak melingkar beraturan. Oke. Nah, bedanya apa kalau gerak lurus? Ada di sini. Ya, bedanya kalau di gerak lurus. Nah, ini. Kalau di gerak lurus, ya tadi kan GLB, ya di gerak lurus itu, misalkan GLB ya. Kalau GLB ini kan rumusnya V sama dengan S per T. Dan nanti kalau di GMB ini V-nya itu tinggal kita rubah menjadi omega. Ya, omega itu adalah kecepatan sudut. Ya, omega itu adalah kecepatan sudutnya. Ini ya, omega kecepatan sudut. Nah, rumusnya ini 2pi dibagi T. T-nya adalah periode. Untuk menentukan periode, jadi ini periode itu sama dengan T dibagi N. T kecil ya, T kecil waktu. Jadi kalau misalkan nih kalian lari-lari misalkan mengelilingi kebun raya dari titik pintu awal, balik lagi sampai pintu awal, berarti itu sekali. Muter lagi 2 kali, muter lagi 3 kali, muter lagi 4 kali, 5 kali, misalkan sampai 5 kali. Nah, berarti itu adalah N-nya. Jadi N-nya itu adalah putaran. Ya. Kemudian waktunya ini dalam menentukan pasti ada waktunya. Ya, misalkan dalam berapa jam, misalkan 2 jam, misalkan. Nah, tinggal ketemu periodenya. Berarti 2 jam dibagi berapa tadi 5 putaran. Ya. T kecil dibagi N itu periode. Oke, ketemu periode, nanti masukin ke sini ketemu kecepatan sudutnya. Maka ketemu GMB. Oke, di dalam gerak melingkar ada hubungan roda di sini ya. Ya, misalkan di sini ada roda. Roda dalam sama ban dalam sama ban luar misalkan, tapi masih dalam satu pusat. Intinya kalau dalam satu pusat itu kecepatan sudutnya sama ya. Kemudian kalau yang bersinggungan kecepatan linearnya V-nya, rumusnya V ya. V itu sama dengan omega dikalikan dengan RR-nya jari-jari. Omega tadi rumusnya omega sama dengan apa? 2pi per T. Ya. Periode tadi rumusnya adalah waktu dibagi N. Ya, waktu bagian itu. Kemudian dihubungkan dengan rantai. Kalau rantai juga sama ya, kecepatan linearnya sama. Nah, kemudian ada GMB ya, GMBB ada GMBB. Kalau tadi GMB ada GMBB. Nah, GMB, nah ini perbedaannya tadi. Kalau di GLB kan tadi ya, ada 3 rumus yang ini ya. Vt sama dengan V0 plus HT gitu kan. Ya, kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus S. S sama V0 kali T plus setengah T kuadrat. Nah, kalau di GMBB tinggal ini dirubah ini kecepatan. Kalau di gerak satu bebas kan ini ya, S diganti H, A-nya diganti G. Nah, kalau di gerak melingkar V-nya diganti dengan omega, percepatan diganti dengan alfa, S diganti dengan theta. Ya, jadi ini rumusnya 3 ini. 1 omega T sama omega 0 plus minus alfa kali T.
Kemudian theta sama dengan V0 kali T plus setengah A plus alfa kali T kuadrat. Ini yang rumus yang kedua. Rumus yang ketiganya ini. Oke, itu soal apa ini ada contoh soal dan ada pembahasan nanti bisa dicoba-coba ya. Oke, ini yang materi kedua dan materi kedua juga nggak terlalu banyak dan mungkin jarang keluar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Mana ada yang tanyakan? Paham ya berarti ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira sudah paham ya. Jadi ada GLB, ada GLBP, kemudian tadi awal ada kelajuan, ada kecepatan ya. Jadi berbeda di situ tadi ada GLB dan ada GLBB. Kemudian aplikasinya ada graf satu bebas, ada graf vertikal ke atas. Aplikasinya juga dari GLBB yaitu graf melingkar atau parabola ya tadi ya. Ada ketinggian maksimum, ada jarak maksimum. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya mengingatkan lagi jangan lupa untuk absen ya di learning. Kemudian tugasnya ya, tugas yang minggu kemarin berarti kalian upload di pertemuan yang kedua ya. Jangan lupa upload yang kedua ya sampai jam 12. Nanti saya tunggu saya cek. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini tugas minggu ini ya, yaitu halaman 63 nomor 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6 ya. Yang nomor satunya ini ya, jadi biar nanti nggak nanya lagi. Nah, nomor 1. Halaman 63 ya. Halaman 63. Nah, ini halaman 63. Karena di sini ada nomor 1 ada 2 soal ya. Dan nomor yang 1 yang awal ya, yaitu posisi partikel. Dan ini nomor 1B ya, tentukan kecepatan partikelnya. Dicatat ya. Jadi nomor 1 yang posisi partikel, 1B aja yang dijawab ya. Tentukan kecepatan. Kemudian nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, kemudian sama nomor 6. Nah, nomor 6-nya nomor 6 yang ini. Bola A dilempar vertikal ke atas. Nah, ini vertikal ke atas, ada kalimat vertikal ke atas. Tadi kan sudah ada rumusnya. Oke, ada yang tanyakan? Halo, ini Mas. Bapak maaf mau tanya. Untuk tugasnya diketik atau ditulis tangan Bapak? Oh, untuk tugasnya boleh ditulis tangan biar untuk mempermudah. Tetapi apa ini nanti fotonya yang jelas gitu. Bisa mungkin foto ya, Pak. Ya. Jadi biar jelas. Apa-apa ditulis tangan biar mudah, biar enak. Karena nanti kalau Bapak pakai Word, takutnya simbol-simbolnya itu susah gitu dan lama. Oke, ada lagi? Deadline-nya sampai kapan, Bapak? Seminggu, sama kayak sebelumnya ya. Jadi seminggu. Jadi pertemuan ini kasih tugas berarti minggu depan. Minggu depan hari Jumat ya. Hari Jumat deadline-nya. Di pertemuan ketiga ya, pertemuan ini ya, di LMS di pertemuan ketiga. Sudah saya update kalau tidak salah. Ada lagi? Baik, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup, ini ya soalnya tadi nomor halaman 63, nomor 1, 2, 3, dan 6. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak. Pak.